Ya, baik. Berikutnya kita akan masuk ke dalam proses pengeditan dan delete halaman ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan satu gambar di sini. Nah, nanti kita akan bikin em, fitur untuk edit dan delete carousel ya. Ya, baik, kita mulai dulu dengan carouselnya. Ini carouselnya. Ini update dan delete ya. Kita akan masuk ke bagian index. Di sini ada halaman untuk edit ya. Ini halaman untuk edit ya, pencil fill ini. Hanya kita untuk proses editnya ya, untuk proses editnya kita akan menggunakan link ya. Jadi tidak menggunakan button, tapi menggunakan link untuk kita arahkan ke target halaman yang lainnya. Ref ya, ref kita buat PHP echo base URL, kemudian carousel, kemudian kita nanti akan ke halaman edit ya. Kemudian tentunya ada yang diedit adalah berdasarkan ID ya, ID dari carouselnya ya. Jadi di sini kita tambahkan titik, kemudian langsung $value ID carousel. Ya, kita cek dulu apakah pada saat halaman itu diklik akan menuju ke ID-nya. Ya benar ya, ini ID-nya 1. Kalau sudah, maka nanti kita akan kembali lagi ke controller carouselnya. Kemudian tadi kita bilang di index itu edit ya, edit, sehingga nanti di controller ini kita akan tampilkan dulu halaman untuk mengedit. Mirip kurang lebih tampilannya dengan untuk tambah ya, codingnya sama dengan untuk tambah ya. Ini tapi ke edit ya. Pada saat edit berdasarkan ID $ID ya, ini nanti kita akan arahkan ya, edit carousel judulnya edit, kita akan arahkan ke edit ya, edit. Nah, sekarang kita akan buat tampilan untuk halaman editingnya, untuk editing carousel ya. Di carousel index dan tambah. Edit itu mirip dengan tambah ya. Jadi kita Ctrl C, Ctrl V yang ada di tambah, kemudian kita rename, kita ganti dengan edit. Oke ya. Jadi harusnya sih untuk sementara bisa tampil ya. Harusnya sementara bisa tampil seperti tampilan tambah. Hanya nanti untuk tampilan edit tentu kita harus bisa menampilkan keterangan-keterangan yang sudah ada, termasuk juga gambar juga harus tampil gambarnya ya. Jadi di edit ini nanti kita akan kasih judulnya. Di name judul ini ada value ya, ada sebentar kita akan lewatkan di edit ini carousel. Kita akan ambil data dari this, kemudian model carousel ya, kemudian nanti nama fungsinya data by ID gitu aja, data by ID. Kemudian
kemudian di sini kita lewatkan ID ya, data by ID. Ini yang kita akan copy ya biar tidak salah. Sebentar saya kasih koma dulu, ini yang biar tidak salah kita mengetiknya nanti. Sebelumnya ini model ini kita perlukan, saya taruh di sini home nya saya ya, ini modelnya. Bentar. Ini modelnya ada public function ya, ini tadi kan data by ID. Ini yang sebelumnya ya, hasil kopian kita yang sebelumnya kita biarin saja. Data by ID itu nanti kita akan ngambil data ya, kita ngambil data. Yang kita akan ambil adalah mirip dengan return ya, mirip dengan kita ngambil semua data, hanya di sini kita kasih where ya. Bedanya di situ, where bedanya di sini where, kemudian ID carousel ya yang ada di dalam database itu sama dengan $ID yang ada di sini ya. Kemudian get, kemudian di sini ingat ya, ini bukan result array tapi row array ya. Jadi data yang diambil hanya satu baris saja, satu row saja, beda dengan ini semua baris ya. Get ya, sebentar ini kok ada error nih, mana errornya? Get row array. Tidak ada error. Oke. Ya, kalau sudah kita kembali ke, jadi nanti model carousel itu data akan dikirimkan dalam bentuk carousel ya, carousel. Jadi nanti kita bisa panggil di edit ini carouselnya. Sebentar, di judul dulu ya, di judul dulu ini kita kasih nama value PHP echo, ingat $carousel ya. Kemudian di sini apa, judul carousel ya. Kita cek dulu viewnya di wrap ya, kita cek dulu kalau memang di sini di judul ini keluar data berarti benar. Kita cek reload ya, jadi sudah muncul ya datanya, berarti sudah benar. Lanjut di sini berarti kita kopikan juga di bawah sini, kemudian di keterangan carousel ini ya, lalu di sini cut carousel ya. Baik, berikutnya adalah di bagian foto ya, di bagian foto ini di sini ya. Di bagian foto itu, setelah foto ya, nanti kita akan buat tampilan dari gambar yang sudah ada ya. Jadi gambar kita masukkan di sini, kita tampilkan ya. Jadi gambarnya itu kita tampilkan di bawah sini, di bawah label foto lah ya. Jadi kita gunakan image ya, source-nya ini kita panggil PHP echo base URL tadi kan disimpan di sini, disimpannya di public kan. Di public itu ada sliders ya, sliders, sehingga di sini sliders. Kemudian baru kita panggil filenya ya. Jadi
gambar carousel foto ya. Oke, kita cek dulu apakah fotonya sudah keluar. Sebentar. Sliders. Oh ya, data nomor 1 itu memang nggak ada fotonya ya. Jadi kita coba cari yang ada fotonya. Ini kan yang ada fotonya. Jadi karena ini nggak ada fotonya, memang makanya nggak tampil. Ya, jadi kelihatan ya sudah tampak fotonya. Cuman di sini kalau kita lihat fotonya terlalu besar ya. Jadi kita kasih di sini wide, misalkan 200 pixel. Ya, kita cek dulu. Terlalu besar wide, belum berubah ini. Fotonya kok nggak berubah ya. Nah, coba kita cek kalau di sini gambar foto-foto itu ya di card biasanya. Nah, ini ada carousel ya. Kalau di card itu misalkan gambar fotonya seperti ini ya, kita cari dokumentasi untuk gambar foto seperti ini nih gimana. Card body, dia pakai call MD ya, call MD 8. Card title, kemudian kelasnya ini ya, ini sorry, di sini nih, ini ya image-nya, source image, image fluid round start. Nah, coba kita pakai kelas ini. Kita pakai kelas ini, bukan white, ternyata tidak bisa merubah ya. Coba kita pakai kelas yang sudah ada. Pilot berarti harus diperkecil dengan MD ya. Kita balik lagi ya, di sini card ini MD4 ya, ada kelas ya, div kelas MD4, setelah itu MD8 ya, berarti boleh kita gunakan nih. Row, kemudian di foto di sini ya, kita foto div, image-nya ada di dalamnya sini. Berarti nanti div tutup setelah image di sini ya, setelah image ini. Oke, ini nanti bukan SM-nya, bukan 12. Sini SM ya, ini SM saya sesuaikan. Ini SM4, berarti di sini SM-nya 8. Ya, sehingga nanti pas 12 kan. Sehingga nanti gambarnya akan mengecil seperti ini ya. Jadi foto ya kecil seperti ini antara foto. Ini harusnya di dalam row, ini di dalam row. Di card ya, di row ya, di row ya, di dalam row ini. Kalau mau ditaruh di dalam satu row bisa ya. Misalkan kita mau foto baris kemudian choose, ini jadi satu ya, misalkan foto sama oke. Coba kita cek dulu ya di sini berarti ya.
div-nya di sini. Ya, oke, biar ini malah kecil nih. Oke, jadi ini oke begini saja nanti fotonya. Kemudian kalau ingin ganti foto ya di bawahnya ini saya kita pakai MD12 juga nggak apa-apa, ini aja. Di sini ada label lagi. Buat label lagi atau Ctrl Z. Ini biar saja pakai label yang sudah ada. Hanya di sini kita kasih ganti foto ya. Jadi kalau mau ganti foto ya ganti foto orang bisa ceng di sini ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau mau ganti silakan diklik di sini. Ya, oke. Sekarang untuk tampilan sudah beres semua. Name-nya foto, kemudian value semuanya sudah oke ya. Pada saat ini nanti di submit, klik submit, dia akan memanggil form namanya carousel. Carousel setelah di update ya, kita pakai fitur untuk update nya. Berarti nanti di sini carousel update ya. Oh ya, untuk sebelum update kita ambil dulu ID-nya ya. Kita ambil ID-nya dulu. Kita ambil ID pakai ini saja, input bukan ya, yang ini aja ya. Nanti kita hidden ya. Ya, kita ambil ID dari kelas teks. Sorry, kok tambah? Sorry. Ini simpan nih, harusnya edit ya. Ya, di sini harusnya. Tadi mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Simpan ya, nggak ada masalah ya. Harusnya yang kita ubah di edit ya. Di edit ini multi platform ya, kita ambil inputannya saja, kita taruh di atas di sini aja. Hanya nanti ini kita hidden ya, hidden ID name-nya ID ya, ID carousel, value-nya carousel ID ya, ID carousel. Oke ya, berarti ID-nya ini sudah bisa masuk ke semuanya ke dalam post ya. ID-nya ini sudah kita nanti bisa kirim sekalian ya. Berarti di carousel ini pada saat kita panggil di vEdit ini kita bilang ini bukan kita simpan ya, tapi kita update. Kita update semuanya masuk ke carousel di update ya, di update nanti ada kurang lebih mirip ya ID. Ini layanan harus kita ganti dengan carousel, ID carousel. Oh ya, untuk datanya sebenarnya mirip dengan yang ada di sini ya, validation dan seterusnya. Ini kita boleh simpan ini isinya ya, kita simpan di update ya. Ntar ini nanti kita ini kita hapus saja.
nanti fotonya kita set, sudah selesai validasi. Jika ini ya, ini validasinya jika ada fotonya tidak ada ya. Jika jika foto ada foto ya, jika ada foto ini, jika ada foto nanti fotonya disimpan, kemudian new foto, judul carousel juga, ID-nya juga sekalian ya kita inputkan ID carousel ya. Jadi ID carousel kan juga kita tambahkan tadi di dalam form yang kita buat, ID carousel, judul, keterangan, kemudian kalau dia ada fotonya ya, nanti fotonya akan di store ulang, model carousel, store data ya, berhasil ya, return redirect. Oke, kalau sudah berhasil ini sudah diedit, maka nanti akan untuk menyimpan bukan menyimpan ya, tapi ini update ya, bukan store, model carousel update ya. Jadi di update model carouselnya kita pilih yang update, yang ini ya, update, Ctrl X, update data di sini ya, saya samakan aja update data. Kalau ini kan carousel BAD, di sini store ya, sekarang update, berarti di sini store-nya sudah oh sebenarnya sama ya, saya Ctrl Z saja, store dipakai ya. Oke, store, sekarang update ya, update data di sini carousel update data. Data-data ini nanti yang akan dikirimkan, kemudian jika berhasil data carousel berhasil disimpan. Else, nah yang else ini adalah kalau bukan data tidak berhasil disimpan. Else-nya itu kalau tidak ada foto ya. Jadi kalau tidak ada foto yang dimasukkan, maka nanti akan kita return juga ya. Jadi cuman datanya mulai dari sini saja, mulai dari sini. Sessionnya biar nggak tabrakan, tetap ya berhasil disimpan ya. Berikutnya datanya adalah foto nggak ada ya, foto nggak ada data yang diubah. Foto bukan new foto. Kalau foto ya tetap berarti data foto itu nggak dipakai ya, karena nggak ada data yang diubah. Kalau nggak ada data foto yang diubah seperti ini saja, ini nggak ada yang di move ya. Jadi berikutnya ini kalau ada foto, kalau mengandung foto ya, jadi nanti foto yang baru disimpan. Kalau tanpa foto, maka yang disimpan adalah tetap ID carousel, judul, keterangan ya. Ini update data sama nggak? Update data benar, kemudian set data carousel berhasil disimpan ya, redirect. Oke, kita coba dulu ya, kalau misalkan tidak ada yang disimpan, kita coba dulu submit ya. Sebentar, kita cek lagi ya, submit ya, sudah berhasil ya. Sudah berhasil disimpan. Nah sekarang ini belum ada foto. Sekarang kita edit. Kalau misalkan kita ganti foto ya, di avatar ya, saya sementara pakai ini dulu saja. Submit ya. Jadi kalau ada fotonya bisa berjalan, kita edit tanpa foto juga bisa berjalan ya. Oke. Oh ya, di keterangan ini saya tambahkan sedikit ya, kita tambahkan sedikit di keterangan di V-index ya. V-indexnya ini kita
bikin sedikit ya perbedaan sedikit, karena di sini ada dua data ya, data judul sama data keterangan ya. Untuk judul saya bold ya, ada B di situ ya. Cuman ini saja mungkin yang perlu kita ubah sedikit. Oke ya, biar tampilannya agak sedikit berbeda ya. Jadi nanti judulnya atau kasih keterangan, ini judul, ini judul ya, judul ini keterangan ya, keterangan ya, seperti ini saja. Reload. Oke ya, judul, keterangan. Berikutnya adalah coba saya akan ganti data-data sesuai kamar yang bagus ya. Coba saya akan ganti booking hotel apa, hospital, bukan, bentar masih booking hotel ya harusnya, front end ini. Oke, mungkin di sini upload. Nah, ini ada beberapa contoh gambar yang slider ini ya, slider 1. Oke, submit. Wah ya, kemudian ini kita edit juga slider 2 ya, just pakai slider 2, submit ya. Wah, keterangannya gambarnya besar-besar ya. Gambarnya besar. Jadi di sini nanti kita akan edit kembali untuk v-indexnya ya, untuk gambar itu di TD ya, TD. Ini kita bisa kasih weight-nya enggak ini di foto ya. Foto itu weight-nya adalah misalkan 500 px. Masih belum berubah. Coba di image-nya sih, TD nya sekalian 500 ya. Belum berubah juga ya. Oke, kita memang bisa melihat ya dokumentasi kalau menggunakan carousel itu contoh seperti inilah ya. Slide only. Ini seberapa gambar yang ditampilkan. Image-nya itu, oh ini dia, kelasnya W-nya 100 ya. Jadi di sini kita harus pakai seperti ini ya, W100. Jadi di slider di image-nya ini ya, di image-nya ini kita pakai W100 misalkan. Ini saya hapus dulu. Ya, coba kita pakai seperti ini. Ya oke ya. Jadi ini sudah jauh lebih bagus. Gambarnya kok sama. Coba saya ganti dengan gambar yang lain biar berbeda. Slider yang ini deh, submit ya, biar berbeda ya. Sekarang kita sudah berhasil melakukan editing, tampilannya jauh lebih baik ya.
Kemudian yang terakhir adalah bagian untuk delete ya. Untuk delete ini kita menggunakan modal ya. Ingat di pertemuan yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya, kita pakai modal ya. Ini apa namanya, modalnya masih saya sisakan satu ya. Modal khusus untuk modal delete saya sisakan satu untuk proses delete ya. Jadi di buttonnya juga, buttonnya itu kan ini ya, saya ya, kalau yang edit itu menggunakan href, yang delete kita menggunakan modal ya. Jadi ini modal delete, value-nya ngambil di sini di carousel, udah dapat. Ini harusnya saya sudah jalan ini. Delete model, delete data, kemudian kita cek lagi carousel delete berdasarkan ID ya. Paste URL carousel delete. Coba kita cek di sini di carousel delete ya, ini data berdasarkan ID ya, sudah jalan ini harusnya ya. Nah, untuk mengujinya saya tambahkan dulu satu keterangan yang bebas saja. Nanti ini untuk kita submit ya. Submit, sudah ada keterangannya. Sekarang kita delete. Kalau delete, yakin Anda menghabis data, hapus. Nah, ini ya, model layanan ya, model layanan Mas di carousel masih menggunakan model layanan. Di carouselnya masih model layanan, harusnya adalah ID-nya adalah ID carousel. Kemudian ini model carousel. Kemudian data carousel berhasil di delete ya. Kemudian to-nya ke carousel. Oke ya. Kemudian kita cek yang di model, apakah model update sudah tadi digunakan. Delete data, di sini delete data ya, sudah benar. Delete data tabel carousel. Ini ID-nya ya, ID carousel ya. Oke, berarti sudah berhasil kita harusnya sudah berhasil kita jalankan, tapi kita back dulu. Data tadi sudah masuk, sekarang kita delete ya. Data carousel berhasil di delete, sudah hilang. Oke ya, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk fitur bagaimana menambahkan carouselnya, kemudian mengedit dan menghapus carousel.